Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Bloods. Drama ini menceritakan tentang kehidupan Park Ji Sang yang diperankan oleh An Jae Hyun. Dia adalah dokter bedah ternama yang sering menjadi relawan di negara-negara yang sedang berkonflik dan juga merupakan seorang profesor yang buku-bukunya menjadi acuan baik bagi mahasiswa kedokteran maupun dokter yang sudah profesional. Dia selalu berjuang memberikan yang terbaik untuk pasiennya, bahkan di saat sedang genting-gentingnya di medan perang, dia tetap memperjuangkan keselamatan pasiennya. Namun di balik kesuksesannya di dunia medis dan perjuangan untuk para pasiennya, ternyata dia juga merupakan seorang pasien. Jadi kisah kehidupan Ji Sang ini cukup memilukan. Sejak lahir dia terinfeksi virus VBT01. Virus ini merupakan virus buatan manusia. Orang tua Ji Sang adalah bagian dari tim penelitian medis yang beranggotakan 4 orang yang secara tidak sengaja mengembangkan virus yang mereka beri nama VBT01 atau virus vampir tipe dasar ini. Virus ini membuat orang yang terinfeksi menjadi vampir stereotip atau di sini dia tuh bisa sangat membutuhkan darah dan suhu tubuhnya ini rendah, kulitnya terbakar saat fajar, matanya sensitif terhadap UV, tidak ada indera perasa dan memiliki kekuatan super, serta ketika mereka marah mereka akan mengeluarkan taring yang runcing, kuku yang tajam, dan iris mata mereka berubah menjadi coklat kekuningan, serta pembuluh darah mereka berwarna hijau dengan kulit yang menjadi lebih pucat. Dalam drama ini terdapat beberapa flashback tentang kisah kehidupan Ji Sang sejak bayi hingga dia beranjak dewasa. Jadi dia terinfeksi virus VBT01 karena lahir dari orang tua yang terinfeksi virus tersebut. Virus ini bermula sejak Hansu, rekan penelitian orang tua Ji Sang, menemukan sebuah virus baru dan tanpa sepengetahuan orang tua Ji Sang serta rekan satunya lagi yaitu Jae Wook yang diperankan oleh Ji Jin Hye, Hansu ini kerap melakukan uji coba pada manusia yakni orang tua Ji Sang dan Jae Wook. Dari sinilah virus ini kemudian menyebar dengan sangat cepat dan kemudian saat Ji Sang bayi, ayah Ji Sang ini dibunuh oleh Jae Wook. Sejak saat itu, Ji Sang dan ibunya hidup bersembunyi di Pulau Jeju. Dan saat beranjak remaja, Jae Wook ini menemukan mereka berdua dan ibunya pun dibunuh. Jae Wook membunuh kedua orang tua Ji Sang karena orang tua Ji Sang ini menolak rencana Jae Wook untuk mengembangkan virus tersebut dan dimaksudkan untuk hal yang buruk. Pasca kematian orang tuanya, Ji Sang tumbuh menjadi sosok yang kuat dengan tekad ingin mengungkap dalang di balik kematian orang tuanya. Hal inilah yang akhirnya membawa Ji Sang untuk bekerja di Rumah Sakit Penelitian Kanker Taemin sebagai kepala dokter spesialis bedah hepatopankreatobiliar. Di rumah sakit ini Ji Sang bertemu dengan Jae Wook. Jae Wook yang sejak awal sudah merencanakan hal ini terus menggencarkan aksinya. Jae Wook yang merupakan seorang ahli bedah yang cerdas dan berbakat menjadi direktur di tempat Ji Sang bekerja ini. Jae Wook membuka sayap di rumah sakit Bangsal 21A dengan rencana untuk merawat pasien kanker tunawisma yang tidak memiliki keluarga secara gratis. Dia kemudian membawa tim pekerja farmasi untuk mengembangkan dan menguji obat baru pada orang-orang miskin tersebut sambil menolak memberikan informasi kepada dokter di rumah sakit mengenai apa yang terjadi di sana. Satu demi satu, hal-hal aneh mulai menimpa pasien Bangsal 21A, beberapa staf rumah sakit, dan bahkan kepala tim farmasi. Ji Sang bertekad untuk menyelesaikan semuanya dengan sedikit bantuan dari Jo Hyun Woo, sahabat yang selalu ada di sisi Ji Sang, dan Yurita, rekatnya di rumah sakit, serta putra dari pria yang bertanggung jawab menjadikannya vampir. Namun suatu hari saat akan melakukan operasi, Ji Sang yang terkenal merupakan seorang jenius di meja operasi ini, di mana dia ini dapat menyelesaikan operasi dengan sangat cepat, tiba-tiba menjatuhkan pisau bedah dan tangannya mulai gemetar. Setelah ditelusuri, hal ini mungkin disebabkan karena konsumsi atesin dengan kadar yang sangat tinggi dan jangka waktu yang cukup lama. Jadi Ji Sang ini mengkonsumsi atesin untuk menekan rasa hausnya terhadap darah ketika akan mengoperasi pasiennya. Konsumsi atesin dalam jangka panjang dengan dosis tinggi ini diketahui dapat menekan sekresi hormon oleh kelenjar hipofisis yang dapat menyebabkan depresi dengan disertai hilangnya stamina, penurunan metabolisme, dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Ji Sang bersama sahabatnya Hyun Woo terus melakukan penelitian untuk menemukan formulasi yang dapat menyembuhkan infeksi oleh virus VBT01 ini. Namun Jae Wook lagi-lagi membunuh orang terdekat Ji Sang yaitu Hyun Woo. Nah, pas momen Hyun Woo ini meninggal, ini nyesek banget teman-teman, karena selama
selama ini Hyunwoo inilah yang selalu berada di sisi Jisang. Dia berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik dalam perkembangan pengobatan untuk Jisang, dan dia satu-satunya yang paling mengerti kondisi Jisang. Karakternya yang selalu happy ini bikin tambah nyesek karena akhirnya dia juga dijadikan tumbal gitu. Nah, Jae-wook ini membunuh Hyunwoo untuk menggertak Jisang agar tidak menganggap sepele ancaman dari Jae-wook. Penelitian Jisang dan Hyunwoo ini sudah menunjukkan hasil yang cukup bagus, namun mereka tidak melaporkan hasil penelitian tersebut kepada Jae-wook, dan Jae-wook merasa bukan itu hasil yang dia inginkan. Karena marah, Jisang tidak menuruti kemauan Jae-wook, dan dia akhirnya membunuh Hyunwoo, dan Jisang merasa bersalah banget karena pengorbanan Hyunwoo untuk dia ini sebesar itu sampai merelakan nyawanya sendiri. Jisang bertekad untuk menggagalkan semua rencana Jae-wook agar kematian Hyunwoo ini tidak sia-sia. Tetapi tidak berhenti di situ, Jae-wook ini menggunakan kelemahan Jisang yang lain, yaitu Yurita. Jae-wook mengancam akan membunuh Yurita jika Jisang tetap kekeh dengan prinsipnya. Jae-wook menculik Yurita dan Jisang datang untuk menyelamatkannya. Di sini Jae-wook merasa sudah saatnya untuk mengakhiri ini semua dan berencana untuk membunuh Jisang, namun Gayeon menghalanginya. Kemudian terjadi perkelahian antara Jisang dengan Jae-wook, dan keduanya sama-sama dalam kondisi yang cukup fatal. Jadi di sini Jisang menyuntikkan obat yang dapat menaklukkan orang yang terinfeksi virus VBT01 dengan Jae-wook menancapkan besi runcing yang merupakan cara lama untuk membunuh manusia yang terinfeksi dengan virus VBT01 ini. Yurita segera memapah Jae-wook dan membawanya ke rumah sakit, dan Jisang merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dirinya, dan hal ini membuat Dr. Jung sedih melihat kondisi Jisang, tapi Jisang menguatkan Dr. Jung dan memegang tangannya sembari berterima kasih atas dedikasi Dr. Jung selama ini. Nah, terakhir Jisang ini ingin mewujudkan keinginannya, yaitu menyaksikan matahari terbit. Dia pun menyaksikan matahari terbit yang ditemani Yurita di atas atap. Setelah melewati malam yang panjang, akhirnya pagi pun tiba dan matahari mulai terbit. Nah, di sini Jisang mengungkapkan perasaannya bahwa dia sangat mencintai Yurita, begitupun sebaliknya. Dan menurut kalian ini bakal happy ending atau sad ending nih teman-teman? Soalnya udah ada tuh obat yang dapat menyembuhkan infeksi ini, dan menurut kalian ini Jisang masih bisa diselamatkan apa enggak? Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.